Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita akan lanjutkan materi pembahasan kita tentang At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi SAW. Sebelum masuk ke materi pembahasan pada kesempatan kali ini tentang tebu dan manfaatnya, perlu kita ketahui prinsip dalam kita mempelajari Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi yaitu pengobatan ala Nabi. Kitab ini yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, juga para ulama yang lainnya, ada juga Al-Antaqi, juga ada Ibnu Muflih mengarang tentang kitab tib khusus, dan ulama-ulama yang lainnya. Jikalau disampaikan dalam satu hadis yang disebutkan di situ, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, atau hadis seperti ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat menyampaikan fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, para sahabat melakukan ini dan itu, maka hal ini bisa kita sandarkan itu dari Nabi SAW. Akan tetapi, jikalau ada yang mengatakan ini dari Nabi, ini adalah terapinya Nabi, kemudian ini adalah pola sehat Nabi, langsung menisbatkan kepada Nabi tanpa merinci mana yang betul-betul dari Nabi, tanpa membedakan ini dari Nabi dan ini bukan Nabi. Sedangkan para penuntut ilmu, mereka tidak bisa membedakan mana yang dari Nabi dan mana yang bukan dari Nabi. Maka ini tanbih untuk selalu dijelaskan. Jika dari Nabi, katakan dari Nabi. Jika bukan dari Nabi, katakan ini bukan dari Nabi. Ini dari kedokteran Yunan yang disebutkan Ibnu Qayyim, ini dari kedokteran Arab, ini dari Al-Harith bin Kaldah, ini dari ucapan kedokteran Cina, sampaikan. Sehingga apa? Orang yang mencatat juga demikian, sebagai wujud amanah. Seorang penuntut ilmu mencatat apa yang disampaikan dai atau yang dia mengambil ilmu darinya, maka dicatat hadis dari Nabi, dalam kurung hadis sahih. Itu penting, biar tidak menjadi pembicaraan di luar. Dia menyampaikan materi apa yang dia dapat dari kajian, yang materi kajian tersebut disampaikan Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Tapi pada hakikatnya di sini tidak semuanya dari Nabi, karena ada yang dari Nabi, ada yang bukan. Kalau Anda katakan ini dari Nabi, berarti Anda telah menisbatkan kepada Nabi apa yang tidak Nabi sampaikan. Hati-hati, ya. Mau jurus sehat, mau jurus sakit, ya, harus dilihat, ya. Jika memang benar dari Nabi, silahkan dari Nabi. Jika bukan, jangan sampaikan dari Nabi, ya. Karena Nabi telah bersabda, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang mendustakan atas namaku,
maka tempat kembali dia di neraka, maka bahaya. Sesuatu yang bukan dari Nabi jangan dinisbatkan kepada Nabi. Adapun dalam kitab Ibnu Qayyim Tibbun Nabawi, kita katakan walaupun namanya Tibbun Nabawi, tapi hakikatnya tidak semua dari Nabi. Kalau ada judul jurus sehat Rasulullah, kalau ada judul pola makan Nabi, pola sehat Nabi, ya. Kalau saya pribadi saya katakan judul uki-uki saja, tapi hakikatnya harus dilihat. Al-ibrah bil haqa'iq wa laysa bi kathrati al-musammayat. Ibrah yang diambil adalah hakikat, intinya apa yang disampaikan, ya. Bukan banyak-banyakan nama, bukan banyak-banyakan nama, tapi intinya. Kalau ternyata dalam penamaan tersebut intinya ternyata ada padanya penisbatan kepada Nabi tapi bukan dari Nabi, dan seseorang ini mengaku itu dari Nabi, hati-hati, bisa masuk dalam hadis ini, ya. Pola sehat Rasulullah misalkan, memang ada pola sehat Rasulullah yang disebutin dalil, ya. Kita nggak bisa menafikannya. Memang ada pola sehat, tapi kita nggak bisa menafikannya. Ternyata ada rahasia, ya, konsep dari kombinasi menu makanan Nabi. Kita katakan ini pola sehat dari Rasulullah, katakan dari Rasulullah, ya. Itu pun konsepnya yang ada dalam hadis. Kita jangan sering mengkias-kias, bermudah-mudahan mengkias dari hadis Nabi SAW. Kemudian sering di dalam pembahasan kitab, terutama kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita seperti membahas keutamaan tebu, kita harus berpikir apakah tebu termasuk Tibbun Nabawi? Karena kalau termasuk Tibbun Nabawi, Rasulullah sebutkan sebagaimana hadis tentang tulang belakang dan ekor kambing. Langsung disebutkan oleh Nabi SAW, ilaju irkun nasa ilyatul kibsh. Obatnya ischialgia, nyeri pinggang, ya, itu adalah dengan ekor kambing. Nah, ini dijazm, ya, tulang punggung dan ekor kambing. Ini dijazm oleh Nabi SAW jazman, langsung, ya, dari wahyu. Nah, adapun seperti yang akan kita sampaikan seperti tebu, kita nggak bisa jazm ini pengobatan ala Nabi pakai tebu, ya. Karena Rasulullah nggak menyebutkan obati penyakit kencing manis dengan tebu, nggak ada sebutan seperti itu, ya. Tetapi terkadang sebagian para ulama, sebagian ahli kedokteran Arab klasik, mereka menelaah satu obat melalui firman Allah, melalui hadis Nabi SAW. Karena kalau Allah menyebutkan sesuatu di dalam Al-Quran, dalam hadis, pasti ada hikmah di balik situ. Pasti ada hikmah yang besar di balik itu semua. Cuma kita beribadah, kita mengamalkan sunnah bukan untuk mencari hikmah, semata-mata mencari pahala. Adapun hikmah hanya mengikuti tatkala kita bahas. Seperti ketika kita sholat, ya, sholat nggak disebutkan itu Tibbun Nabawi, tapi Ibnu Qayyim menyebutkan dalam petunjuk Nabi SAW terkait dengan riyadhah. Hadis Nabi SAW fi riyadhah, petunjuk Nabi SAW dalam olahraga. Berarti ada pola sehat melalui olahraga. Di antaranya Ibnu Qayyim sebutkan, di antaranya dengan sholat. Tapi jangan bilang ini dari Nabi. Kita melihat hikmah di balik sholat, ternyata sholat bisa menyembuhkan sekian banyak penyakit. Gerakan-gerakan sholat melancarkan peredaran darah, ya. Tatkala ruku, ya, disebutkan bahwasanya ruku harus betul-betul sendi pada tempatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat orang yang sholatnya sendinya belum pas pada tempat-tempatnya, ya. Dan disebutkan dalam hadis
tapi hadis ini fihi maqal, ada yang mengatakan dhaif. Tatkala orang rukuk, ketika air menetes di punggungnya sampai air itu tidak jatuh saking lurusnya. Ya. Dan syahid yang kita maukan di sini, rukuk kembalikan pada posisinya. Dengan rukuk tersebut mengembalikan tulang punggung Anda pada tempatnya. Ternyata rukuk terapi untuk orang-orang low back pain, untuk orang-orang HNP, orang saraf kecepit pada punggung. Begitu pula gerakan ketika sujud. Ya. Di sini sebagian kaum muslimin menjadikan gerakan-gerakan dalam salat fisioterapi. Ya. Tapi jangan jadikan kita ya menggebu-gebu untuk mencari hikmah. Hikmah hanya mengikuti. Kita yang jelas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan tentang bagaimana tidurnya Nabi. Ya. Disebutkan, ada yang membuat judul pola tidur Nabi. Pola tidur Nabi disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana tidurnya, kapan tidur Nabi. Nabi tidur ketika dibutuhkan. Ya, ketika butuh tidur langsung tidur, tidak menahan dirinya untuk tidak tidur. Ya. Bagaimana tidur Nabi? Tidurnya Nabi tidak pakai ranjang yang tinggi, juga tidak langsung di lantai, di bawah. Ya. Dan terkadang Ibnu Qayyim menyebutkan sesuatu hal tanpa ada dalil. Ya, tanpa ada dalil. Oleh karena itu ini semua harus kita catat baik-baik. Jika dari Nabi, katakan dari Nabi. Jika bukan dari Nabi, katakan ini bukan dari Nabi, ini dari kalangan dokter Arab. Karena sekarang yang lagi viral-viralnya pembahasan tentang tibbun nabawi. Jangan sembarang menisbatkan Nabi. Ya. Terlebih jika nisbatkan kepada Nabi untuk jual beli. Untuk jual beli, menjual nama Nabi untuk menjual produk. Ya. Ini bukan mengagungkan atau bukan menempatkan Nabi pada tempatnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang qasbus sukar. Qasbus sukar, yaitu pohon tebu. Ya. Di sini menunjukkan dalil bahwasannya di negeri Arab, di Arab dari zaman dahulu kala sudah ada pohon tebu. Ya. Sukar, gula, dan gula terbuat dari tebu. Cuma tebu di masa lalu tidaklah diproses seperti gula di masa sekarang. Tebu dijadikan pemanis di masa lalu, murni tebu. Tidak ada tambahan es batunya, tidak ada tambahan gula lagi di atas tebunya. Ya. Dan dalam bahasa Arab, tebu itu dinamai sukar. Sin, kaf, ro. Di atas kafnya ada tasydidnya. Sukar. Ya. Kemudian kalau ada papan tulis, ada papan tulis? Tidak, kalau ada nggak usah. Taib. Kemudian ya kita ulangi. Sukar bahasa Arabnya apa tadi? Dari artinya gula. Ya, sukar. Kemudian di dalam wazan atau ilmu sharaf ada juga sukar, ya. Ada sukar, ada sukar. Ya, enggak ada tasydidnya tapi ada matnya, ada alifnya. Sukar. Ini ada padanya faedah. Ternyata wazan fi'il dalam ilmu sharaf, fu'al itu menunjukkan penyakit. Ya, menunjukkan penyakit. Makanya orang Arab dulu kalau menyebutkan satu penyakit tidak susah-susah. Ya. Kalau penyakit gula atau kencing manis tinggal nyebut saja sukar. Karena bahasa Arabnya gula apa? Sukar. Penyakitnya sukar. Ya. Kemudian ketika ada orang kena yaitu penyakit liver yang biasanya gejalanya matanya kuning, tangannya kuning, ujung-ujung ekstremitasnya kuning, wajahnya juga kuning, ya. Karena kuning,
dinamai dengan orang Indonesia dengan sebutan penyakit kuning. Sama di Arab juga demikian. Nama penyakitnya penyakit apa? Sufar. Karena apa? Asfar artinya kuning. Kalau penyakit kuning berarti sufar. Kalau penyakit liver berarti kubat. Kalau penyakit limpanya sakit berarti tuhal. Ya. Ini faedah dalam ilmu sharaf bahasa Arab. Nah, kemudian di sini disebutkan ternyata gula itu ada di Arab. Dari apa gula itu? Dari pohon tebu. Di Arab sangat panas. Ternyata tebu ada. Ternyata timun ada. Ternyata Rasulullah juga makan semangka. Rasulullah juga makan timun. Rasulullah juga makan labu parang. Loh kok ada? Apakah impor dari Thailand? Impor dari Indonesia? Pokoknya ada. Ya, ternyata sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman Rasulullah juga ada cuka. Ya, nah, kemudian disebutkan juga di dalam Al-Quran namanya bawang, bawang putih, athom. Juga disebutkan ada basal, ya. Juga ada juga istilah basal bawang merah, ya. Dan dalam hadis disebutkan sekian banyak tentang tumbuh-tumbuhan pula. Ya, ternyata kalau itu disebutkan berarti ada di sana. Wa fumiha yaitu thum, bawang putih. Juga ada pisang. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, talah mangdud. Talah itu adalah pisang. Ya, berarti ada. Nah, kalau ada semacam ini disebutkan, sebagian ulama tibbun nabawi mereka pasti ingin mencari apa manfaat di balik itu semua. Biasanya kalau Allah sebutkan ada hikmahnya di balik situ. Itu mereka yang ingin bahas. Dan kita tidak bisa langsung mensandarkan kepada Nabi kecuali jika datang dari Nabi SAW. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam penyebutan tentang sukar, yaitu di sini disebutkan dalam hal ini qasabus sukar, yaitu pohon tebu. Nah, kalau disebutkan gula, yang dimaukan di masa lalu adalah pohon tebu. Ya. Kalau zaman sekarang kalau bilang gula bukan pohon tebu tapi gula pasir. Harusnya bilang ada gula pasir, ada gula tebu. Ya. Kalau gula tebu masih asli yang diperas saripatinya. Kalau gula pasir sudah tebu yang sudah diproses. Nah, yang sudah diproses. Ada gula sintetik, gula bikinan seperti aspartam dan yang lain-lainnya, ya, yang tentunya efeknya, dampaknya sangat banyak. Di antaranya baru kemarin kita dapati kasus tadi malam, salah satu tim official teman-teman kita mengeluhkan nyeri kepala yang sudah kronik 10 tahun lebih. Setelah tanya, gali berita, ternyata ujung-ujungnya dari semua yang tadinya kita tanyai kembali kepada satu poin, ternyata dia biasa mengkonsumsi minuman teh instan. Minuman teh instan tidak lepas dari aspartam. Yang mana aspartam ini di antara efeknya adalah menyempitkan pembuluh darah otak. Dia suka olahraga, goes, ya, olahraga lari-lari, tidak lupa selalu minuman instan. Ya, ternyata setelah pembuluh darah melebar, dia minum minuman instan, efeknya akhirnya menyempitkan, sehingga pembuluh darah sempit. Itu sebab terjadinya pusing. Karena apa? Kalau pembuluh darah sempit, nutrisi di dalam darah tidak beredar dengan sempurna, begitu pula oksigen yang ada di dalam darah tidak sampai kepada otak dengan maksimal.
sehingga mengeluhkan pusing. Lama-lama apa yang terjadi? Otak kurang nutrisi, penuaan pada otak, ya. Bahkan anak umur 9 tahun zaman sekarang sudah mengalami stroke, ya, penyempitan pembuluh darah di otak karena mengkonsumsi minuman-minuman instan yang terkandung padanya aspartam. Maka rubahlah kebiasaan Anda yang memberi uang saku untuk anak-anak, selalu dipesankan. Kalau bisa mampu merubah para penjual-penjual di sekolah-sekolah anak kecil, karena mereka tidak paham. Anak-anak tidak bisa membedakan baik dan buruk. Mereka hanya membeli apa yang disediakan di hadapan mata. Dianjurkan untuk lebih baik jual jus atau sari tebu, ya, yang manisan permen hendaknya menyediakan kismis, ya, camilannya bisa kacang-kacangan seperti almond dan fustuk, ya. Kemudian bisa juga jambu mente, ya, kacang mente. Kacang mentenya dipakai, ya. Itu untuk bagus untuk anak-anak. Begitu pula kurma, apalagi kurma ajwa yang sekarang mayoritas makanan, ya, terkandung padanya oksidan. Maka kurma ajwa sangat bagus sebagai antioksidan, sebagai anti racun, sekaligus penolak sihir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man tasabbaha bisab'a tamaratin." Barang siapa makan 7 kurma di waktu pagi. Tasabbaha itu makan pagi, berarti sunnahnya apa? 7 kurma di waktu pagi. Dan pagi itu adalah waktunya tubuh untuk melakukan detoksifikasi. Ya, ketika pagi jam 4 sampai jam 12 tubuh melakukan detoks. Apalagi ketika seseorang puasa, detoksnya bertambah antara jam 4 atau waktu adzan fajar sampai maghrib. Maka makanan kurma, apalagi kurma ajwa terkhususnya, itu sangat bagus untuk detoksifikasi. Ya, coba Rasul sebutkan man tasabbaha. Di sini dalil bahwasanya makan kurma ajwa itu di waktu pagi. Karena pagi waktunya detoks, maka sangat bagus dengan mengkonsumsi kurma ajwa. Sekaligus juga dia menolak sihir. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil. Kenapa dia membahas tebu? Dia sebutkan tebu, lafaz tebu ini. Ibnu Qayyim katakan jaa fi ba'di alfadhis sunnah as-sahihah fil haud. Datang dalam sebagian lafaz, yaitu dari sunnah, dari hadis yang sahihah tentang telaga Nabi. Perlu diketahui masing-masing Nabi punya telaga, dan telaga Nabi sesuai dengan jumlah umatnya. Dan telaga yang paling besar adalah telaganya Nabi Muhammad SAW. Yang telaga ini airnya bersumber dari mizab, ya, mizaban, dari pancoran. Yang pancoran ini airnya sumbernya dari Telaga Al-Kautsar, dari Al-Kautsar, ya, sungai dari Jannah, dan jatuh ke telaga Nabi SAW. Inilah minuman orang-orang yang waktu itu masih di padang mahsyar. Man yashrab minhu lam yadma abadah, kata Rasulullah. Barang siapa minum darinya nggak akan selamanya pernah merasakan haus. Ya, wa ina'uhu ka'adari nujum. Dan bejananya, gayungnya untuk minum air tersebut jumlahnya seperti bintang di langit. Ini dari tentang telaga Nabi SAW. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'uhu ahla minas sukar. Airnya, yaitu air telaga ini, lebih manis daripada tebu, gula tebu, ya, bukan gula pasir, gula tebu. Di zaman Rasulullah nggak ada gula pasir. Ya, dan air telaga ini lebih manis daripada gula tebu, manisnya tebu, ya, dari manisnya tebu. Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini dalam sebagian lafadznya sahihah. Ya, sampai saat ini saya terus bahas hadis tentang ini, saya tidak menemukan tentang pensahihan hadis ini, belum saya dapat. Ya, saya berharap bisa mendapatkannya. Ya, ternyata sampai sekarang belum bisa mendapatkannya. Sebagian mensahihkannya. Adapun Syekh
Syu'aib dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, dia mengatakan lam nakif ala hadzal lafadz fi wasfi al-haud fi ma baina aydina minal masadir. Kata beliau, kami sampai sekarang belum berhenti untuk mengecek, memeriksa lafadz hadis ini. Artinya apa? Kita belum bisa memutuskan sahihnya dan dhaifnya hadis ini. Ya, sehingga belum berani kita jazm hadis ini sahih atau dhaif. Kita berhenti dulu, ya, sampai menemukan sanad yang sah, sanad yang sahih. Adapun yang sahih, ya, adapun hadis yang sahih adalah dengan lafaz ma'uhu ahla minal asal. Airnya telaga Nabi itu lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Ini lafaz yang sahih. Adapun lebih manis ahla minas sukkar, lebih manis daripada gula tebu, ini belum kami dapati tentang penjazaman bagaimana takhrij hadis ini, tashih wa tadhif, pensahihan dan pendhaifan hadis tersebut. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia juga mengatakan pada akhir apa yang beliau sampaikan, beliau mengatakan wala a'rif as-sukkar. Aku juga enggak tahu lafaz sukkar, kata Ibnu Qayyim, akhirnya menyebutkan demikian. Fil hadits illa hadzal maudhi'. Aku enggak tahu hadis tentang gula tebu kecuali satu hadis ini saja. Artinya apa? Enggak ada hadis yang lainnya. Cuma satu hadis ini saja, dan hadis ini belum bisa diputuskan oleh para ulama sampai sekarang, belum bisa menjazm kesahihan, kevalidan dari hadis ini sahih dan dhaifnya. Ibnu Qayyim melanjutkan, was-sukkar haditsun lam yatakallam fihi mutaqaddimul atibba. Dan gula tebu ini adalah perkara yang baru, yang para ulama tidak berbicara dari ulama masa lalu. Ulama-ulama yang terdahulu tidak berbicara tentang gula tebu ini, tidak berbicara, ya, tidak dibahas. Masih perkara yang baru diangkat di zamannya Ibnu Qayyim dan yang selainnya. Walakanu ya'rifuna wala yasifuna fil ashriba wa inma ya'rifuna al-asal wa yudkhilunahu fil adwiyah. Dan mereka tidak mengetahuinya, mereka juga tidak mensifati, tidak menjadikan tebu ini sebagai sari tebu untuk dikonsumsi, untuk menjadi minuman. Ya, sebelumnya tidak disebutkan. Mereka baru mengetahui yang manis-manis itu hanya sekedar dari madu saja, dari madu. Dan mereka memasukkan madu ini dalam obat-obatan. Ya, kadang dicampur madu dengan obat yang lainnya. Karena apa? Mereka belum tahu bahwa di sana ada yang manis selain madu, yaitu manisnya tebu. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sebutkan wa qasbus sukkar harun ratbun yanfa'u minas su'al. Dan qasbus sukkar, pohon tebu ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, begitu pula disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah. Beliau katakan sifatnya adalah harun radbun, sifatnya adalah panas lembab. Ya, perlu dicatat. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari tahu apa yang kita bahas, ini sifatnya panas, berarti cocok untuk penyakit yang dingin. Ini sifatnya dingin, berarti cocok untuk penyakit yang sifatnya panas. Jadi bapak, ibu-ibu mau dijadikan apa? Dokter mandiri, dokter herbal mandiri atau tabib di rumahnya. Ya. Anda tidak perlu belajar sebagaimana para dokter belajar. Anda tidak perlu belajar lama-lama sebagaimana orang-orang apoteker belajar. Ya, mereka menentukan satu obat, satu penyakit, melihat organnya, fungsi organnya demikian. Kemudian obatnya juga demikian, komposisinya apa saja, bagus enggak untuk organ tersebut. Sangat lama prosesnya, ya, karena Anda tidak mungkin untuk kuliah lagi.
menjadi tabib, menjadi dokter kelamaan, ya. Tidak perlu kuliah lagi untuk menjadi apoteker. Cukup ambil prinsip, kalau belajar Tibun Nabawi, ambil prinsip panas dingin, konsep panas dingin penting. Kalau Anda sudah tahu tebu itu sifatnya panas, cocok untuk penyakit-penyakit dingin. Ya, tidak perlu Anda pakai formal-formal, kandungan tebu komposisinya kan ada ini, ada itu, kelamaan. Ya, langsung saja panas dingin. Sangat simpel sekali untuk menjadi tabib atau tabibah di rumah Anda sendiri. Nah, kemudian Rasulullah SAW sebagaimana kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau ada orang demam, apa kata Rasulullah? Abriduhu bilma, dinginkan dengan air. Prinsip. Ya, kalau ada orang sedih, Rasulullah menganjurkan konsumsi talbinah. Ada orang sedih, depresi, stres, gundah gulana, psikosomatik, kasih lawannya, karena ini semua sifatnya panas. Taunya panas, tensi naik, sulit tidur, kemudian mudah tersinggung, sensitif, kemudian badan demam, ya. Ini sifatnya panas, kasih yang dingin. Dingin apa kata Rasulullah? At-talbinatu mujammatun lil fuadi wa yudhibu li ba'dil huzni. Talbina yaitu gandum, ya, gandum yang dicampur air. Apa kata Rasulullah? Untuk merefreshkan hati kita, untuk menghilangkan sebagian rasa sedih. Coba. Kenapa? Karena gandum sifatnya dingin. Ketika ada orang kena kolesterol, para dokter menganjurkan apa para dokter? Hendaknya sering konsumsi oatmeal, sering konsumsi gandum, karena gandum kandungannya ini dan itu, panjang sekali rentetannya. Coba kalau pakai terapi ini panas dingin, kolesterol sifatnya panas, cari pasangannya dingin, tepung gandum sifatnya dingin, yang panas didinginkan. Ya, sungguh sangat simpel sekali cara kombinasi konsep panas dingin. Masih banyak lagi yang lainnya, ya, yang sabit dari Nabi SAW, atau yang mungkin kita ambil prinsip konsepnya saja, panas dan dingin. Kemudian kata Ibnu Qayyim, beliau sebutkan yanfa'u minas su'al. Tebu ini bermanfaat untuk batuk. Bukan hanya batuk ispa, infeksi saluran pernapasan atas, atau yang ada mengatakan infeksi saluran pernapasan akut, ya. Ini sifatnya apa? Orang batuk pilek itu sifatnya dingin, sehingga dikasih atau diberikan jus tebu untuk untuk lawan dari dingin, sehingga bagus sekali untuk batuk pakai jus tebu atau sari tebu, dengan syarat jangan ditambahi gula pasir, jangan ditambahi dengan es batu, ya. Kemudian wa yajlu ar-rutubata wal mathana, juga sari tebu ini atau gula tebu ini dia untuk membersihkan kelembapan, juga untuk membersihkan mathana, membersihkan vesika urinaria, ya. Vesika urinaria, kandung kemih, ternyata dibersihin. Bukan hanya kandung kemih, ternyata juga bisa membersihkan saluran nafas, kandung kemih, bahkan lebih penting dari itu, membersihkan peredaran darah di dalam pembuluh darah, membersihkan plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah. Bahkan di antara manfaatnya melenturkan pembuluh darah. Juga di antara manfaatnya disebutkan Ibnu Qayyim, melenturkan saluran nafas yang sudah mengeras. Kenapa saluran nafas mengeras? Karena polusi. Apalagi manusia di Jabodetabek, ya, rata-rata kalau pergi ke dokter spesialis paru-paru tidak selamat dari polusi udara, ya. Kalau ada orang yang selamat dari polusi udara Jabodetabek, ya mungkin 1/1000, ya. Ini bagus, berarti Anda jadikan sari tebu untuk konsumsi harian, ya. Apalagi untuk anak-anak kita dalam proses tumbuh kembang, ya. Kemudian saluran nafas mengeras. Kenapa? Selain karena polusi faktor luar, juga bisa karena dari dalam faktor usia, ya. Karena faktor usia, saluran nafas mengeras,
bronkus, bronchiolus, alveolus ini mengeras. Begitu pula pembuluh darah juga mengeras. Ya. Oleh karena itu tebu ini untuk apa? Melenturkan yang sudah keras. Ya, melenturkan yang sudah keras. Juga demikian dia juga membersihkan al-fadhalat, membersihkan sisa-sisa makanan. Seperti dari usus dibersihkan. Kalau ada kebiasaan orang yang makannya tidak baik, terutama kombinasi yang tidak baik, ya, sebagaimana prinsip kita sampaikan, Allah sudah berfirman, al-yauma uhillat lakum at-thayyibat. Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib dari makanan. Silakan makanan halal sama halal silahkan. Tapi ternyata kalau Anda mau menjadikan lebih sempurna, halal dengan halal dikombinasi dengan kombinasi yang benar. Sebagai prinsip konsep Nabi, panas dingin, kurma timun. Tidak haram, tidak makruh Anda makan panas ketemu panas. Tapi alangkah baiknya kalau Anda mengkombinasi seperti kombinasi Nabi, panas dan dingin. Nabi kadang makan panas dengan panas, kadang panas sendirian, kadang dingin dengan panas. Ya, tetapi kalau Anda ambil polanya Nabi, panas dan dingin akan menjadi perkara yang sempurna. Ya, akan menjadi sempurna. Makanan kalau kombinasinya tidak benar, panas dengan panas berlebihan, apa yang terjadi? Akan menyebabkan plak-plak di usus. Bayi baru lahir tidak ada plaknya. Tambah kita tambah umur, tambah besar, makanan yang dimakan, ya, kita tidak pedulikan, maka makanan ini nanti akan menyebabkan plak-plak. Kombinasi tidak benar menyebabkan gangguan pencernaan dan akhirnya kotoran-kotoran itu menyebabkan plak. Kemudian kalau kebanyakan makanan konsumsi panas dengan panas, kelembapan tubuh berlebihan. Timbullah penyakit-penyakit yang sifatnya panas. Ya, atau mengacaukan hormon sehingga terjadi padanya kemandulan karena hormon. Ternyata mandul kenapa? Mandulnya karena pola makan yang salah. Ya. Demikian bisa dimisalkan dari perkara yang lainnya. Kemudian sari tebu ini juga bagus untuk apa? Fihi ma'unatun 'alal qaid. Bagus untuk mengatasi mual muntah. Ya, terkhusus bumil, ibu hamil. Ya. Sangat bagus untuk mengatasi mual muntah, terkhusus pada ibu hamil. Ya. Adapun pada kasus lainnya selain ibu hamil, mungkin ada kasus lain orang yang mengalami mual muntah juga bisa. Ya, mengalami mual muntah juga bisa digunakan padanya sari tebu. Adapun sari tebu ini sangat bagus sekali untuk ibu hamil khususnya, tentunya tanpa es, tanpa gula pasir, ya. Dan melihat kandungan yang terkandung padanya, kandungan dari tebu, maka kita akan bisa mengambil prinsip. Ya, pertama dia sifatnya panas, ya. Dia ternyata bagus untuk metabolisme ibu hamil. Metabolisme ibu hamil. Ya. Makanya jangan biasakan minum air dingin. Pertama, di antara efeknya, orang yang biasa minum air dingin, sebagaimana dikatakan oleh dokter-dokter ahli jantung, rata-rata penyakit jantung koroner karena air dingin. Biasa mengkonsumsi air dingin. Dan di antara efek samping dari konsumsi air dingin, apa? Menghambat metabolisme. Ya. Oleh karena itu tebu sifatnya panas. Karena sifatnya panas akan membakar, mempercepat metabolisme bagi ibu hamil. Ya. Kemudian dia juga bagus untuk pencernaan bagi ibu hamil. Ya. Yang mana ibu hamil sering muntah, sedangkan nutrisi yang masuk sedikit, pencernaan kurang maksimal. Ya. Kemudian dia juga bagus untuk mengatasi morning sickness bagi ibu hamil. Dan dia juga bagus untuk memberikan energi pada ibu hamil karena kandungannya. Dan dia juga bagus untuk menaikkan imun ibu hamil, kekebalan tubuh ibu hamil. Ya.
Ibu hamil terlebih tatkala roh sudah dimasukkan ke dalam janin, dalam perut ibu hamil, tentunya dia butuh imun lebih tinggi. Butuh imun lebih tinggi, butuh energi lebih tinggi, butuh nutrisi lebih tinggi, butuh vitamin lebih tinggi. Ya. Makanya kalau bapak ingin istri-istrinya punya anak banyak, mau punya anak 10 dari satu istri, ya, harus disayang istrinya. Ya. Tidak produksi anak saja, tapi makanannya ibu hamil sama tidak hamil disamakan. Jangan ditambah porsinya ibu hamil. Biasa belanja satu hari sekian ribu rupiah, ketika hamil ditambahi porsinya, mengambil sebab. Kenapa? Ketika ibu hamil, si janin akan mengambil kalsium dari ibu, mengambil darah dari ibu, ya, termasuk butuh imun, kekebalan tubuh. Maka kalau si ibu gak diperhatikan gizinya, lihat ibu hamil, ya, yang sudah punya anak banyak, rata-rata di atas umur 50 tahun, tubuh dia membongkok, kakinya melengkung. Siapa yang salah? Bapaknya ini, ya, nggak memberikan nutrisi, haknya seorang ibu hamil, ya. Maka perlu diperhatikan hak-hak seorang ibu hamil, ya, perlu diperhatikan. Kemudian dia juga bagus untuk mengatasi sembelit pada ibu hamil. Sering ibu hamil mengalami sembelit, apalagi ketika hamil, ketika permisi akramakumullah, urusan belakang buang air besar tidak boleh mengejang terlalu kuat. Bagaimana kalau sembelit? Ya, ini perlu dibahas oleh kaum bapak-bapak biar mereka paham. Ya, dalam kandungan tebu ini terkandung padanya polifenol. Kita ingin membahas kandungannya, walaupun sebenarnya kita nggak terlalu prinsip tahu isinya, tapi sekedar melihat hikmahnya. Ternyata tebu ini mengandung polifenol yang dia berfungsi sebagai antioksidan. Apalagi kalau Anda minum di waktu pagi hari. Pagi hari lebih bagus apa? Mengkonsumsi yang manis-manis. Sebagaimana kita sebutkan dalam pertemuan lalu, Rasulullah sahurnya kurma. Nabi bersabda, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamar." Sahur yang paling nikmat bagi seorang mukmin adalah makan kurma. Ya, kurma itu manis. Kenapa? Ketika sebelumnya dia tidur panjang, perut kosong. Ketika perut kosong, yang paling bagus pertama kali masuk ke lambung, dikonsumsi oleh liver dan limpa adalah yang manis-manis. Makanya ketika sahur jangan makan pedas yang masam, kecut, jangan. Akan menyiksa liver dan menyiksa limpa Anda. Ya. Kemudian di pagi hari juga demikian. Sebagian ulama mengatakan dari sini bisa jadi menu makannya Rasulullah ketika pagi bisa jadi kurma sama timun. Kita katakan bisa jadi. Kalau saya bilang bisa jadi, jangan bilang dari Nabi, karena ada kemungkinan. Ya. Kenapa? Karena ketika pagi hari proses detox. Rasulullah coba dalam hadisnya, man tasabbaha bisab'i tamaratin. Barang siapa makan pagi dengan 7 kurma, kurma ajwa. Kenapa? Di antaranya dia anti detox. Detox atau antioksidan, anti kanker yang kuat. Apalagi di pagi hari ketika ya air liur kita sedang lapar, pituitari mengeluarkan hormon-hormonnya, keluar di ludah air liur kita, amilase dan lase-lase yang lainnya bergabung dengan buah-buahan di pagi hari akan menjadi enzim yang sangat kuat untuk apa? Membasmi kanker. Subhanallah. Di pagi hari. Ya, makanya kalau makan yang kecut-kecut jangan di awal pagi. Diusahakan agak siang, mungkin jam 9, jam 10. Ya. Dan ketika buka puasa juga demikian. Di antara sunnahnya ketika berbuka puasa adalah makan kurma. Ketika perut kosong, detoksifikasi sekian lama, 11 jam atau lebih, ya, setelah itu makan pertama kali menunya adalah dengan kurma. Kenapa? Ketika kosong, kurma adalah yang paling bagus untuk liver dan limpa dan lambung. Ya. Nah, kemudian bayi baru lahir juga demikian. Ketika belum masuk pada perut si bayi apapun juga dari makanan atau susu, maka yang pertama kali sunnah yang dilakukan adalah tahnik, memberi yang manis-manis dari kurma.
ya. Dan yang paling manis dari buah adalah kurma. Maka kurma bagus. Di sini sering salah paham. Ada yang mengatakan, tanya kepada seorang ustadz, "Ustadz, ada ustadz yang mengatakan sunnahnya kita berbuka dengan yang manis-manis." Akhirnya buka puasa, menunya pertama permen. Ya. Salah paham, gagal paham. Ya. Akhirnya bikin fitnah. Ya. Mengatakan ustadz fulan mengatakan sunnahnya makan manis-manis. Ya. Nah, ini gagal paham. Nah, kemudian pada tebu ini dia juga terkandung padanya yang kita katakan polifenol sebagai antioksidan, dia juga sebagai antiviral. Ya, antiviral bukan berarti biar gak terkenal, bukan. Maksudnya antivirus. Ya. Kemudian apa? Sebagai anti alergi, mengandung antihistamin. Berarti kalau ada yang gatal-gatal, bagus pakai sari tebu. Ya. Kemudian juga sebagai anti radang. Kalau ada radang-radang, radang tenggorokan, ya, mau radang yang lainnya kulit, pakai tebu, ya, pakai sari tebu. Kemudian juga mengandung vitamin dan mineral. Di antaranya dia mengandung kalsium, bagus untuk ibu hamil. Ibu hamil ini butuh kalsium, ya, lebih tinggi daripada ibu yang tidak hamil. Ya. Kemudian dia juga mengandung fosfor, dia juga mengandung besi. Ibu hamil butuh besi. Untuk apa? Dihasilkan padanya hemoglobin. Ya, dihasilkan padanya hemoglobin. Dia juga mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung mangan, mengandung zinc, mengandung kalium. Berarti bagus untuk jantung, pompa jantung. Kita katakan sebelumnya konsep berpasang-pasangan. Kalau ada panas, ada dingin. Sampai dalam jantung saja ada konsep berpasang-pasangan. Ada namanya pompa natrium kalium. Kalau natrium terlalu tinggi, banyak makan garam, kalium akan gejlok, drop. Kalau kalium terlalu tinggi, natrium yang akan rendah. Ya, itu konsep berpasang-pasangan terjadi pada jantung. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari berpasang-pasangan, termasuk molekul. Molekul-molekul kimia itu juga berpasang-pasangan. Ya, manusia juga berpasang-pasangan. Ya. Kemudian hewan berpasang-pasangan, tumbuhan berpasang-pasangan, pola makan juga berpasang-pasangan. Ketika mengobati satu penyakit sama berpasang-pasangan. Ya, ada penyakit panas, kasih makanan atau minuman yang sifatnya dingin. Pada tebu juga terkandung padanya indeks glikemik yang berkalori rendah. Berarti sari tebu aman untuk orang kencing manis. Paling tidak enak kalau kita punya penyakit, jauhi pantangan ini dan itu paling tidak enak. Ya. Apalagi jauhi gula-gula kalau orang Jawa. Kalau orang Sunda jauhi pedas-pedas, itu pantangan paling tidak enak. Ya. Dan bahkan ada saudari kita dari seorang muslimah, mahasiswi farmasi, membuat gula herbal untuk kencing manis. Bukan gula herbal, maksud saya kopi herbal untuk kencing manis. Dijual di Arab, di Eropa, di negeri barat, masya Allah, sukses dia. Ternyata apa bahannya? Hanya kopi sama tebu saja. Hanya kopi sama tebu. Ya, banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Kemudian juga padanya gula yang ada pada tebu adalah gula sukrosa dan fruktosa. Tidak sama dengan gula pabrikan, gula pasir, yang dia harus dipecah oleh insulin, melelahkan insulin. Sehingga kalau orang terlalu banyak konsumsi gula, maksimal seseorang konsumsi gula itu cuma 4 sendok saja. Lebih dari itu, pankreas akan memaksa insulin keluar, dipaksa keluar. Kalau kebanyakan Anda makan gula, kerja pankreas terlalu lelah, insulin terus diproduksi banyak, ada saatnya akan melakukan dekompensasi. Pankreas yang sudah lelah akhirnya membengkak. Kalau sudah membengkak, produksi lambat, insulin turun, kenalah penyakit gula. Ya, kenalah penyakit gula. Ya.
Demikian pula jantung. Jantung kalau dipaksa kerja, lembur dan lain sebagainya, waktu istirahat dia nggak istirahat, jantung dipaksa kerja, nanti jantung akan melakukan dekompensasi, membengkak, sehingga pacuan atau pompa darah berkurang. Akhirnya apa? Terjadi dengan istilah gagal jantung, dekompensasi kordis, fashal qalb. Dah. Akhirnya apa? Kakinya bengkak, jalan 10 meter sudah terengah-engah, paru-parunya penuh dengan cairan. Ya. Maka dari itu kita harus tahu prinsip, ya. Tahu prinsip, ya, bagaimana mekanisme pertahanan tubuh, tubuh butuh apa, kapan butuh istirahatnya, makanannya apa, ya, mana yang bahaya, mana yang nggak bahaya. Yang jelas gula tidak bikin sakau. Ya. Kalau gula bikin sakau, artinya apa? Gula itu haram. Kalimat gula bikin sakau ini tanda tanya besar. Melazimkan gula itu haram untuk dikonsumsi, berarti telah terjatuh dalam apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Hati-hati. Ya. Kenapa? Berdasar dengan hadits Rasulullah, kullu muskir haram, qalilu au kathiru. Setiap yang memabukkan, setiap yang membikin sakau itu haram, sedikitnya atau banyaknya. Berarti 1 butir gula akan diharamkan. Kenapa? Karena bikin sakau. Sedikitnya, 1 butirnya berarti haram untuk dikonsumsi. Makanya prinsip perlu, walaupun dalam Tibbun Nabawi dibutuhkan ilmu-ilmu yang lainnya untuk memahami. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam manfaat tebu dari kandungannya, juga tebu terkandung padanya asam glikolat yang dia berfungsi untuk radang dan infeksi kulit. Sekaligus tebu bagus untuk penampilan kulit, ya, terutama ibu-ibu, ya, yang diperhatikan sama ibu-ibu biasanya kulit dan kulit. Maka tebu sangat bagus untuk apa? Menghaluskan kulit. Juga dia terkandung padanya mineral, ya, sehingga dari mineral tersebut terutama kalsium sangat bagus untuk osteoporosis, ya, untuk osteoporosis. Juga dia terkandung padanya kalium, yang fungsi dari kalium ini untuk mengurangi ketegangan dalam pembuluh darah dan arteri, ya. Nah, insya Allah ini aja singkat aja terkait dengan tebu, ya. Kita ambil garis besarnya, walaupun pembahasannya masih banyak, ya. Di antaranya pembahasan lainnya, tebu ini juga manfaat untuk influenza juga, influenza, flu. Dia juga bermanfaat untuk orang yang mengalami radang sendi, rematik, ya, juga bisa pakai sari tebu. Kenapa? Karena radang sendi sifatnya dingin, rematik itu sifatnya dingin. Maka terapinya dengan lawannya panas, ya, dengan apa? Dengan sari tebu. Dia juga diantara manfaatnya menguatkan lambung, dan dia juga untuk menguatkan pandangan mata. Dikatakan, kenapa saya bawa kitab yang satunya? Karena Ibnu Muflih mengatakan ternyata sari tebu ini bisa untuk mengikis kasus apa? Kasus namanya bahasa Arabnya moya baydo, katarak. Tebu ternyata bisa untuk mencegah dan mengobati kasus katarak, ya, kasus katarak, terutama pada stadium awal, Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita insyaallah akan membahas, yaitu salah satu usul kita tentang akidah wa tauhid. Antum bisa baca tulisan Syekh Ibnu Utsaimin. Bismillah, antum mulai, antum baca. Nah,
Bukan pensyarah. Lihat halaman 8. Langsung kita masuk halaman 8. Halaman 8 saja untuk baca. Penulis rahimahullah memulai kitabnya dengan basmalah untuk mengikuti kitabullah Al-Quran, karena kitabullah dimulai dengan basmalah. Di samping itu penulis mengikuti hadis. Setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ia akan terputus. Nah, insyaallah khair. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah Thalathatul Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pengarang kitab memulai pembahasan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dimulai dengan Bismillah karena ingin mengikuti, pengarang ini ingin mencontoh sebagaimana di dalam kitabullah Al-Quran dimulai padanya Bismillah. Sebagaimana pula ingin mencocoki Nabi SAW. Ketika Nabi mengirim surat dengan basmalah, Nabi mengirim surat kepada Raja Najasyi, Nabi mengirim surat kepada Heraklius, ya, dengan dimulai dengan Bismillah. Sampai disebutkan dalam riwayat Heraklius ketika dikirimkan surat, bahwasanya Heraklius berkata, seandainya Muhammad ada di sini, ya, saya akan mencium kakinya, saya akan beriman. Ini Heraklius. Pada waktu itu Heraklius dia berazam, keinginan dia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tetapi masih ada yang jadi perkara dia untuk menghambat langkah dia untuk masuk Islam, yaitu dunia dan kedudukan. Heraklius yang menjadi raja pada waktu itu ingin menguji coba para menterinya, yang waktu itu semua pintu ditutup, para menterinya ada di dalam. Kemudian Heraklius bertanya kepada para menterinya, bagaimana menurut kalian kalau saya berislam mengikuti Muhammad? Apa yang dilakukan menterinya? Ternyata menterinya kabur semua ke arah pintu, sehingga Heraklius mengurungkan niat dia untuk masuk Islam. Coba. Demikian pula pamannya Rasulullah, Abu Talib. Dia sudah mengakui kebenaran Nabi, kejujuran Nabi, apa yang dibawa Nabi. Tapi karena bisikan-bisikan dari saudara-saudaranya, bisikan-bisikan dari pembesar-pembesar Quraisy, ya, dengan agama-agama yang sebelumnya, dia enggan untuk masuk Islam. Ternyata rasa enggan menghambat dia untuk masuk Islam. Ternyata keinginan dunia menghambat dia untuk masuk Islam. Ini rahmani wa rahmakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi diartikan di sini dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, kalimat dengan, kalau Anda pernah belajar bahasa Arab, ya, Anda tidak akan terbetik, ya, kalau Anda nggak pernah belajar, Anda nggak akan terbetik ada apa dengan kalimat dengan. Tapi kalau Anda pernah belajar bahasa Arab, pernah belajar akidah, karena kalau ada orang belajar bahasa Arab tanpa akidah, dia akan terjatuh dalam akidah yang menyesatkan, ya. Maka ilmu bahasa Arab harus diiringi dengan pelajaran tauhid, akidah yang benar, ya. Berapa banyak para ulama di masa lalu ahli bahasa Arab, mereka terpeleset dalam akidah Mu'tazilah,
dan akidah-akidah yang menyesatkan lainnya. Kalimat bismi, kalau Anda artikan dengan menyebut nama, ya, dalam bahasa Arab bismi ini, huruf ba ini memberikan makna al-isti'anah. Apa artinya? Anda minta tolong dengan nama Allah, ya, Anda minta tolong. Menyebut nama Allah bukan sebut saja, tapi dengan nama Allah, Anda ini, kalimat dengan ini, itu maunya Anda minta tolong, ya. Misalkan bismillahi akul, bismillah saya makan. Makanya sunnahnya ketika sebelum makan hanya baca bismillah, bukan baca bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah. Dengan nama Allah saya makan. Kalimat dengan nama Allah saya makan, itu apa? Anda dijaga, minta tolong kepada Allah agar makannya mudah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau ada orang nggak baca bismillah setelah makan, apa kata Rasulullah? Tatkala ada sahabat yang makan sisa dalam makanannya 1 atau 20 lagi, kemudian Rasulullah bertanya, hal samait, apa kamu sudah baca bismillah? Ini dalil, yang dibaca hanya bismillah, bukan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya baca bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah akan bilang, hal tabasmalta, apa kamu sudah baca bismillahirrahmanirrahim? Ya. Juga bukan dengan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana, bukan, ya. Yang sabit cuma bismillah saja, gampang, ya. Kemudian sahabat ini berkata, lama ya Rasulullah, belum baca bismillah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, qul bismillahi awwalahu wa akhirahu, ucapkan bismillah pada awal dan akhirnya. Kenapa? Karena dia sedang lupa. Kalau di awal cukup baca bismillah, ketika di tengah-tengah lupa, bismillah awwalahu wa akhirahu, atau bismillah fi awwalihi wa akhiri, boleh. Kemudian Rasulullah tertawa. Sahabat ini berkata, ma adhakak ya Rasulullah, apa yang bikin kau tertawa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya setan sedang memuntahkan makanannya tatkala kau baca bismillah. Coba, Allah tolong, Allah jaga kita dari apa? Setan ikut makan bersama kita, ya. Begitu pula disebutkan oleh para ulama, permisi, sebelum hubungan intim, doa hubungan intim apa? Bismillahi, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya, keliru masuk kamar mandi, digemplang sama istrinya, ditunggu-tunggu masuk kamar mandi. Nah, bacanya apa? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya. Kalau Anda lupa, nggak perlu bilang bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana fi awalihi wa akhiri, nggak usah. Ya, ketika makan saja. Ketika hubungan intim tidak ada lupa baca seperti itu, ya. Kemudian disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang lupa doa ini, apa kata para ulama? Setan ikut mendatangi istri Anda, ya. Setan ikut menikmati istri Anda. Dan doa ini hanya dibaca sang suami, bukan dibaca istri, ya. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Maka bismillahirrahmanirrahim, Anda sedang minta tolong. Minta tolong apa? Kita mau baca kitab, ya. Dengan pertolongan Allah semoga kita dibantu untuk memudahkan pemahaman kita, dibantu untuk memudahkan mengamalkannya, ya. Ada apa? Isti'anah. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bismillah, ba di sini bukan isti'anah, lil musahabah. Coba, ini yang ngomong siapa? Orang ahli bahasa Arab. Dia bilang bismillah di sini karena bahasa Arab gak disertai ilmu akidah. Apa yang dia katakan? Ba di sini lil musahabah, hanya untuk ngiringi saja, mengiringi. Disebutkan padanya hanya untuk mengiringi, gak ada maknanya isti'anah, gak ada makna minta tolong. Coba kalau orang belajar akidah tauhid, kalimat ba saja memberikan makna. Maknanya minta tolong, ya. Sebagaimana dalam pertemuan yang terlalu kita sudah bahas tentang apa? Tentang lalat,
Coba, bahasa Arab perlu disandarkan padanya ilmu-ilmu yang lainnya. Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaqmizhu thumma liyanza'hu. Ya, jika ada lalat tercelup masuk dalam bejana salah satu dari bejana kalian, apa kata Rasulullah? Falyaqmizhu, maka celupkanlah. Ya. Kalimat maka celupkanlah bisa kita artikan kurang pas. Karena kalimat huruf fa di sini yufidu as-sur'ah, memberikan makna cepat-cepat. Maka cepat celupkanlah, bukan maka celupkanlah. Coba, sangat detail ya ilmu bahasa Arab tatkala digabung dengan ilmu akidah, tauhid dan ilmu-ilmu yang lainnya. Fal yadmisu, maka cepat celupkanlah, kemudian cepat cabut. Disebutkan oleh para ahli kedokteran bahwasanya tatkala dimasukkan dalam waktu cepat, apa yang terjadi? Sayap satunya yang membawa penyakit tatkala masuk dalam bejana, dia sebarkan penyakit sekitar 5 juta bakteri. Ketika dicelupkan dengan cepat, kata para ahli kedokteran, seperti bom yang diledakkan tatkala dicelupkan dengan cepat. Sayap satunya langsung mengeluarkan ya antibakteri untuk membunuh 5 juta bakteri yang sudah masuk di dalam bejana. Subhanallah. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba, bismillah memberi makna yang dalam dengan nama Allah. Makanya kalau ngomong bismillah jangan asal ngomong, resapi. Kita ini sedang minta tolong kepada Allah. Ketika wudu, resapi. Jangan wudu cepat-cepat selesai. Anda resapi membasuh muka. Anda bayangkan ada hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Idza tawaddaa ahadukum, jika seseorang kalian wudu, apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ikut al-khataya, dosa-dosa jatuh bersama air wudu, sampai tetesan air yang terakhir dari mata yang kita lihat. Ketika membasuh tangan, ya, dosa-dosa juga keluar sampai tetesan-tetesan terakhir dari kuku-kuku, menghapuskan dosa. Ini Anda akan lebih merasakan nikmatnya ibadah. Ya. Demikian kalimat atau kata bismillah dengan nama Allah. Anda minta tolong. Ya, minta tolong kepada Allah, bukan minta tolong kepada jin. Ya, bukan minta tolong kepada manusia, minta tolong kepada Allah. Bukan bismi fulan, dengan nama si fulan. Anda sudah terjatuh dalam kesyirikan kalau Anda lakukan seperti ini. Bismi fulan berarti apa? Minta tolong kepada fulan. Ya. Minta tolong kepada wali, nggak boleh. Ya. Karena minta tolong itu harus ada 3 syarat. Hadir, qadir, mampu, dan hayy, hidup. Kita ini minta tolong kepada siapa? Allah. Allah selalu ada. Allah nggak pernah, Allah itu lari dari kita. Allah selalu mengintai kita. Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui. Ya. Kemudian qadir, Allah ini Maha mampu. Allah Maha mampu. Kemudian apa? Hayy, Allah jelas hidup. Ya. Maka kita layak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadirkan semua ini. Ya. Tidak minta tolong kepada orang yang tidak mampu. Minta tolong kepada orang yang tidak mampu, tolong berikan saya ya wali, belikan saya. Ini wali hidup atau mati? Tolong berikan saya anak turunan, sudah terjatuh dalam kesyirikan. Minta tolong kepada yang tidak mampu. Karena yang memberikan rizki anak itu Allah. Berarti dia sudah terjatuh dalam apa? Syirik, dalam tauhid apa? Hah? Rububiyah. Karena Allah yang beri rizki. Rububiyah sudah terjatuh. Nah, bismillah, ya, bismillah. Kemudian lafaz Allah, mungkin selama ini banyak di antara kita nggak tahu Tuhan kamu siapa. Ditanya sama orang non muslim, Tuhan saya Allah. Allah itu apa? Allah itu kalimat apa? Sangat disesalkan kalau ada orang muslim tidak tahu Allah. Ya. Allah diambil dari kata al
alif lam digabungkan atau ditambah dengan ilah. Al-ilah. Ya. Al dengan al-ilah. Tatkala digabungkan, ada beberapa huruf yang diidghamkan, yang masuk sehingga menjadi tasydid. Allah. Diambil dari kata apa? Ada kata dasarnya ilah. Ilah diambil dari kata alaha ya'lahu ilahatan. Sama dengan wazan abada ya'budu ibadatan. Alaha ay abada. Alaha artinya apa? Mengibadahi. Ya'lahu ay ya'budu, yaitu menunjukkan kata kerja continuous tense, sedang terjadi. Ilahatan masdar, au ibadatan ibadah. Fahuwa ma'bud, dan dia Allah adalah ma'bud ay ma'lu. Dia Allah yang diibadahi, yang disembah. Itu para hadirin. Berarti Allah adalah yang disembah. Ya, yang disembah. Naam. Ini bismillah. Kemudian kita akan lanjutkan nanti tentang Ar-Rahman, tentang Ar-Rahim yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian dalilnya di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an ada dalilnya. Masing-masing surat ya ada bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surat. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, di antaranya berdalil dengan hadis ini, kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ia terputus, yaitu tidak berkah. Ya. Setiap sesuatu yang dimulai dengan bismillah nggak berkah, dan bisa jadi urusan kita dipersulit. Tatkala Anda memulai dengan bismillah, Allah akan mudahkan urusan Anda. Makanya apa? Bismillah apa? Isti'anah. Ada kandungan apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjadi perbincangan oleh para ulama, sahih atau dhaifnya hadis tersebut. Ya. Karena hadis ini ada dua penyakit. Di antaranya ada perawi namanya Qurrah bin Abdurrahman, dia adalah perawi yang dhaif. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia adalah perawi yang munkarul hadis, enggak diterima hadisnya. Kemudian juga Az-Zuhri meriwayatkan ini dalam keadaan apa? Mursalan. Dan mursal min nau'id dhaif. Mursal termasuk hadis yang dhaif. Nah, dari pembicaraan yang panjang, pembahasan yang panjang dari sekian riwayat yang sangat banyak, sebagian ulama menjadikan hadis ini hasan li ghairih. Dari dhaif dikumpulkan sekian hadis untuk dijadikan padanya topangan, ada yang sampai mensahihkan. Ada yang sampai hadis ini nggak sampai sahih. Ya. Kalau kita mau bahas satu hadis ini aja, akan menjadi pembahasan yang tersendiri sangat panjang. Ya. Alhasil ada yang mensahihkan, menghasankan hasan li ghairih. Seperti apa? Seperti Syekh Ibnu Baz. Begitu pula Ibnu Salah mengatakan hadis ini apa? Hasan li ghairih. Bahkan tentang bismillah sebelum wudu, ini pembahasannya panjang, menjadi satu kitab tersendiri, tebalnya sekian. Hanya pembacaan apa? Bismillah sebelum wudu, hanya satu kitab dijadikan. Sudah menjadi satu kitab, bukan hanya, sudah menjadi satu kitab. Ya. Coba kalau kita belajar baca bismillah sebelum wudu saja, satu kitab ini kita bahas. Kita putar-putar bismillah itu sahih apa enggak? Hanya itu aja. Kalau orang bukan selera penuntut ilmu, ngapain sih bahas ini, susah. Padahal ini pembahasan ilmiah. Ini bedanya kita sama ulama di masa lalu. Kita ini bukan ulama. Ya. Mereka bagaimana meneliti hadis? Ada di antara syekh kita yang mengatakan,
bismillah sebelum wudhu itu bid'ah? Coba. Kan mungkin aneh di telinga kita. Kok bisa bismillah dikatakan bid'ah sebelum wudhu? Ya. Ada yang mengatakan bismillah sebelum wudhu ini hadisnya semua dhaif. Ada yang mengatakan apa? Hasan li ghairi. Ada yang mengatakan berdasarkan keumuman dalil diperbolehkan baca bismillah. Ya. Nah, pembahasan yang sangat unik bagi para penuntut ilmu kalau mereka mau mendalaminya. Tayyib. Berikutnya dilanjutkan bacaan setelahnya halaman 9. Fadhal. Akhnafal. Halaman 9 dilanjutkan. Halaman 9. Nah, halaman 9. Penulis juga mencontoh perbuatan Rasulullah sebab beliau mengawali tulisan-tulisan beliau dengan basmalah. Kalimat dengan menyebut nama Allah ini berkaitan dengan kata yang terhapus, yaitu sebuah kata kerja yang telah yang lebih akhir, yang sesuai dengan keadaan. Penafsiran di sini dengan nama Allah dengan nama Allah saya tulis atau saya menyusun kitab. Nah, jadi bismillah ini Anda cukup baca bismillah. Anda mau makan baca bismillah. Nggak perlu bismillah saya makan, nggak perlu. Anda mau melakukan satu hal baca bismillah, ya. Maka bismillah ini ada sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin, ada kata kerja yang terhapus di akhirnya. Misalkan kita di sini mau baca bismillah sebelum membaca kitab. Di situ ada takdir yang disembunyikan. Bismillah aqra. Bismillah saya akan membaca. Itu. Tapi nggak perlu saya sebutkan bismillah saya mau membaca, nggak usah. Cukup bismillah. Kenapa? Ada kata kerja yang tidak ditampakkan di situ. Sesuai dengan apa? Kondisi kita sedang ngapain? Ya. Nah, baik. Berikutnya. Kami menafsirkan dengan kata kerja karena pada dasarnya amal itu berupa perbuatan, dan kami menafsirkan sebagai kata kerja terletak lebih akhir untuk dua faedah. A. Mengharapkan berkah dari memulai dengan menyebut nama Allah. B. Untuk pembatasan pada nama Allah saja, karena mendahulukan susunan kata itu menunjukkan pembatasan. Nah, mengharapkan pertama faedah dari bismillah. Yang pertama, satu, mengharapkan keberkahan dari memulai dengan menyebut nama Allah. Kita mengharapkan berkah. Apa sih artinya berkah? Anda sering bilang biar kita berkah, umur kita berkah, sampai dikasih nama toko-tokonya berkah. Ya. Ditanyai apa itu berkah, tidak paham. Ya. Makanya perlu penting bahasa. Allah saja nggak paham. Ya. Berkah, ya, kalimat Allah saja dibentuk dari apa, susunan kata apa, artinya apa, penting untuk kita ketahui, kita pelajari. Kalau kita nggak belajar, ya nggak dapat ilmu. Menuntut ilmu agama nggak seperti menuntut ilmu kanuragan, dipegang punggungnya, ilmu gurunya nyalur ke sana. Ya. Ini ilmu yang harus apa? Butuh kerja keras, korban waktu, korban tenaga, ya, korban harta. Ya. Kita berkorban untuk jauh dari anak, dari istri, dari keluarga. Habis waktu untuk kita menuntut ilmu penting. Sampai ada seorang ulama bertahun-tahun menuntut ilmu kepada gurunya, sampai sering datang surat kepada dia, ya, mengkabarkan berita-berita di rumahnya. Surat ini sengaja nggak dia buka, biar nggak mengganggu dia dalam proses menuntut ilmu. Ya. Setelah dibuka dapat berita bapaknya mati, ibunya mati, pamannya mati, habis semua satu-satu. Coba. Nah, butuh apa? Pengorbanan. Butuh pengorbanan.
Ini apa? Namanya berkah itu luzumul khair wa thubutihi. Ya. Yaitu keberkahannya itu untuk apa? Kebaikan selalu nempel kepada kita dan selalu bertambah. Itu namanya berkah. Ya. Makanya kalau ada yang bilang ada orang kaya sakit terus, cangkok ginjal, kemudian jantungnya dicangkok pula, ya. Kita keluar dari masalah fikih cangkok, ya. Transplantasi organ, ulama berpendapat haram, ya. Nah, ini perkara fikih pembahasan lain. Ada yang mengatakan darurat boleh, wallahu ta'ala alam, ya. Sampai ada yang bilang, wah ini nggak berkah, ini kayanya nggak berkah, ini semua sakit semua keluarga dia. Lihat keluarga dia nggak ada yang punya anak, ya, karena makan uang haram. Berarti nggak berkah. Berarti apa? Dengan apa yang ada dari uang dia, nggak netep harta itu, kesehatan itu di dalam diri dia. Berarti apa? Nggak berkah. Kebaikan nggak nempel kepada dia. Nah, itu contohnya. Dan di sini dengan mengharap Bismillah, kita mengharap apa? Keberkahan. Biar kebaikan terus ada pada kita dan mungkin bisa bertambah. Ya, kebaikan itu mendatangkan manfaat. Ya, tentunya keberkahan itu milik Allah saja. Dan Allah yang memberikan keberkahan, bukan wali, bukan manusia, juga bukan nabi. Nabi SAW itu kalau ada padanya keberkahan itu karena diberikan kekhususan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti keringatnya, ya, sampai para sahabat rebutan bertetesan air wudhunya. Sampai ketika Abu Musa al-Asy'ari membawa anaknya untuk ditahnik, diludahi mulutnya anaknya, dikasih nama oleh Rasulullah. Nah ini khusus Rasulullah. Kalau kita punya anak, nggak perlu kita bawa ke Pak Yai, kepada wali. Untuk apa? Biar dapat berkah. Kita sudah terjatuh dalam kesyirikan, dalam keadaan kita nggak sadar. Ya. Karena itu khusus yang Allah berikan untuk Rasulullah, keberkahan tersebut. Ya. Keberkahan milik Allah. Apa yang disebutkan pada Allah keberkahan, seperti misalkan masjid ini, masjid mubarak, masjid yang Allah berikan keberkahan, ya. Rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini khusus yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari berkah waktu, keberkahan berupa tempat, itu Allah yang menjadikan keberkahan. Nah, kemudian juga demikian ketika membaca Bismillah, ya, keberkahan milik Allah. Kita mengharapkan apa yang kita lakukan berkah. Allah yang berikan keberkahan, bukan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bahwasannya faedahnya untuk pembatasan pada nama Allah saja, karena mendulukan susunan kata itu menunjukkan pembatasan. Apa maksudnya? Ada yang paham nggak di sini? Nggak paham kan? Karena bahasa ini diterjemahkan bahasa istilahnya saklek, letterless. Kalau dalam bahasa Arab yang dimaksudkan di sini adalah mendahulukan apa yang seharusnya di belakang. Ada sesuatu kalimat itu di belakang, dipindah ke depan, maka untuk apa? Memberikan makna pembatasan. Apa pembatasan apa? Bahwasanya setelah kalimat ini ada sesuatu yang penting disebutkan setelah itu. Faham maksudnya? Huruf jar itu harusnya di belakang, tapi disebutkan nama di sini bism. Jar dan majrur diletakkan di depan, yang harusnya di belakang. Itu menunjukkan apa? Pentingnya apa yang kita sebut. Seperti Anda membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya yang benar dalam bahasa Arab asalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Harusnya seperti itu. Tapi yang di belakang dipindah ke depan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan apa? Kita ini nyembah Allah hanya semata-mata nyembah Allah. Makanya kalimat iyyaka itu bukan omong kosong. Kalimat yang ada padanya kaidah bahasa Arab. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Itu maksudnya. Aslinya apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi ditaruh di depan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Meletakkan sesuatu yang harusnya di belakang dipindah ke depan, memberikan makna apa? Pembatasan. Pembatasan apa? Artinya hanya
kepadamu Allah. Demikian juga gitu apa? Bismillah, hanya kepada Allah kami minta tolong, isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim? Bisa difahami? Nah, lanjut. Kami menafsirkan bahwa kata kerja tersebut harus sesuai, karena hanya demikianlah yang bisa lebih menjelaskan maksudnya. Sebab andai kata kita mengatakan dengan nama Allah kami memulai, maka tidak diketahui apakah yang kita mulai. Tetapi jika kita mengatakan dengan nama Allah saya membaca, maka perkataan itu bisa lebih menjelaskan maksud perbuatan yang dimulai dengan nama Allah itu. Nah, mafhum insyaallah sudah kita lalui. Lanjut berikutnya. Allah dengan nama Sang Pencipta yang Maha Agung, yang Maha dan yang Maha Luhur. Allah adalah nama yang diikuti dengan seluruh nama lain. Karena itu dalam firman Allah, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minan zulumati ilan nur. Baik. Jadi Allah itu adalah kembalinya atau inti dari Asmaul Husna. Kembalinya apa? Yaitu lafzul jalalah Allah. Dia adalah induk dari semua Asmaul Husna. Nah, Allah sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, dia dibentuk dari kata apa? Sudah kita lalui. Allah berarti dia adalah ma'budun, yang disembah. Taib. Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahu alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Ya. Nah, kemudian artinya antum baca halaman 10. Alif Lam Ra, kitab ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Roh mereka, yaitu menuju jalan Roh yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yaitu Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang kafir dengan siksaan yang sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 1 dan 2. Baik, mafhum. Kemudian selanjutnya di sini ya, sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin, lafzul jalalah Allah. Ya, insyaallah berikutnya kita pakai papan tulis insyaallah. Jadi lafzul jalalah Allah kan kita sebutkan tadi bismi kemudian Allah. Ya. Allah di sini bukanlah dia itu sifat, bukan sifat. Ya. Dia bukan sifat. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin dikatakan dia ini ataf bayan. Ataf bayan yaitu menyandarkan, menggabungkan dengan yang lainnya untuk apa? Menjelaskan sebelumnya. Menjelaskan dari sebelumnya. Apa sebelum Allah? Disebut apa? Ism. Allah ini adalah untuk menjelaskan ism. Allah untuk menjelaskan ism dari apa? Dengan menyebut nama. Dengan menyebut nama. Maka Allah ini yaitu sebagai ataf bayan untuk menjelaskan nama. Nama siapa? Yaitu namanya Allah. Untuk menjelaskan nama di sini adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan agar apa? Agar lafaz tersebut tidak menjadi apa? Na'at dan man'ud. Bukan yang disifati. Bukan Allah itu adalah na'at dari ism. Bukan. Tapi adalah ataf bayan untuk menjelaskan. Nama di sini adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin ketiga, Rahman adalah salah satu nama yang dikhususkan bagi Allah SWT.
tidak boleh digunakan untuk menyebut selainnya. Rahman berarti yang memiliki sifat kasih sayang yang luas. Tayyib. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Tidak boleh. Karena Rahman itu apa? Khusus untuk Allah. Jangan sampai memanggil nama orang Rahman. Ya, begitu pula kalau ada orang namanya Abdullah, jangan dipanggil Dul. Ya. Atau Allah, nggak boleh. Panggil lengkap. Ya, panggil lengkap. Ya, orang Indonesia subhanallah, nama-nama baik carinya jelek. Ada namanya Maryam, yam. Ya. Nah, ada Aisyah, Thabit Aisyah, dipanggil dulu pendekannya Aish. Ya, Aish. Ya. Nah, kemudian yang keempat, Rahim adalah nama yang bisa digunakan untuk menyebut Allah Azza wa Jalla maupun selainnya. Maka Rahim adalah yang memiliki sifat kasih sayang yang terus-menerus. Rahman adalah yang memiliki kasih sayang yang luas, sedangkan Rahim adalah yang memiliki sifat kasih sayang kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya. Ini perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kita katakan tadi Ar-Rahman adalah minal asma' mukhtassa billah. Nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. La yutliqu ala ghairi. Enggak boleh diberikan kepada yang lainnya. Dan artinya Ar-Rahman adalah al-muttasif birrahmah al-wasi'ah. Ini yang kita harus beda. Jangan sampai kita ditanyai Bismillahirrahmanirrahim tidak paham. Jangan. Ya, harus paham. Allah tadi sudah paham. Ar-Rahman harus paham. Ya, karena prinsip dasar Islam. Ya, sebagian manusia sibuk urusan debat, sibuk urusan ngurusi madhab. Ditanyai Bismillahirrahmanirrahim, syarahnya gimana? Tidak paham. Ya, mau mengambil ilmu yang jauh sana, dasar belum dipegang. Ya, maka kita harus tahu Ar-Rahman adalah muttasif birrahmah al-wasi'ah. Ini bedanya. Ar-Rahman adalah yang disifati dengan sifat apa? Rahmah, kasih sayang yang sangat luas. Kemudian Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah wa 'ala ghairihi. Bisa diitlaqkan kepada Allah dan kepada selainnya. Ya, kepada selainnya. Artinya Ar-Rahim adalah Dzur-Rahmah al-Wasilah. Ar-Rahim adalah yang memiliki rahmat yang terus-menerus. Ya. Ar-Rahman Dzur-Rahmah al-Wasilah, War-Rahim Dzur-Rahmah al-Wasilah. Ini bedanya yang pertama. Ar-Rahman itu yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang yang sangat luas. Perbedaan yang pertama. Rahman memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas. Adapun Ar-Rahim yaitu sifat rahmah kasih sayang yang diberikan terus-menerus. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu 100 rahmah. Sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, yang satu rahmah itu di muka bumi untuk makhluknya. Yang 99 disimpan untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, 99. Satu rahmah dari Allah saja kita sudah rasakan. Alhamdulillah punya istri, punya anak, punya rumah. Ya, yang belum punya istri, alhamdulillah banyak calon. Ya, itu saya kasih dari Allah. Tinggal nyari saja. Kemudian apa? Kita bisa makan, bisa minum, sehat, al-afiyah, alhamdulillah. Ini rahmah dari Allah. Ya, ya. Semua ini kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masih apa? Masih satu rahmah. Kita rasakan seperti ini nikmatnya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, bagaimana perbandingan nikmat dunia sama nikmat surga? Apa kata Rasulullah? Nikmat di dunia kalau kita celupkan apa? Idza udkhila ahadukum isba'ahu fil yammi. Jika salah satu orang dari kalian masukkan jari ini ke lautan, kemudian diangkat, lihat bekasnya lautan itu, itulah nikmat dunia. Adapun lautan itu sisanya itu adalah surga. Subhanallah. Coba. Ya, kita jangan sampai tertipu dengan kenikmatan dunia. Ya, masih ada darul qarar. Ya, darul akhirah, hari nanti kekal. Ya, hari kita kekal di sana. Kata Anas bin Malik
siapa itu orang yang cerdas, orang yang pintar? Kata Anas, rajulun kayyis. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan bagaimana nikmatnya hidup kekal di surga nanti. Bukan memikirkan di sini, hidup nikmat di sini, bukan. Pikirkan hidup jangka panjang, yang lebih panjang. Itu kata Anas bin Malik. Kemudian فَإِذَا جُمِعَ صَارَ الْمُرَادْ بِالرَّحِيمِ الْمُوصِلْ رَحْمَتَهُ إِلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Jika Ar-Rahman, Ar-Rahim disebutkan dalam satu kalimat, satu susunan kata, ya, maka akan memaksudkan padanya yaitu kasih sayang yang terus menerus, rahmatnya diberikan kepada semua hambanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika digabungkan, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perbedaan yang kedua, ya, perbedaan yang kedua, antum tambah di sini tidak disebutkan. Kalau Ar-Rahman itu adalah sifat zat, sifat zatnya Allah. Kalau Ar-Rahim itu adalah sifat fi'il, perbuatan. Kalau Ar-Rahman itu zat, kalau Rahim itu fi'il. Ar-Rahim itu fi'il. Perbedaan yang ketiga, kalau Ar-Rahman itu lebih umum untuk semuanya makhluk Allah, untuk hewannya, untuk yang ada di muka bumi, untuk muslimnya, untuk kafirnya, ya, untuk orang yang ahli maksiatnya, untuk yang ahli taatnya, rata Allah berikan umum. Orang non muslim, mereka ini juga mendapat rahmat dari Allah, ya. Bahkan mereka mendapat rezeki, ya. Mereka ini kalau banyak sedekah, kalau Anda lihat ada orang non muslim rajin sedekah, Allah jadikan orang non muslim ini tambah kaya, ditambah rezekinya, tambah kaya. Kenapa? Dia banyak sedekah, tambah kaya, hartanya tambah banyak. Mereka juga meyakini itu. Tapi ingat, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang belum bersyahadat, yang mereka bersedekah, kebaikan itu Allah berikan hanya di dunia. Allah berikan dia tambah sehat, tambah makmur dengan hartanya. Tapi untuk ditimbangan, tidak ada timbang menimbang untuk mereka. Gak ada kebaikan untuk mereka, karena kebaikan tersebut gak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini perbedaannya. Kemudian Ar-Rahim itu hanya untuk hamba-hamba Allah saja yang beriman. Kasih sayangnya hanya untuk hamba Allah yang beriman. Ya. Kasih sayangnya hanya untuk hamba Allah yang beriman. Ini tiga perbedaan. Tiga perbedaan dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim digabung menjadi satu kalimat, sudah kita sampaikan apa faedahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Allah mengadab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Insyaallah cukup sampai di sini, sisanya pertanyaan, ya. Baik. Sisanya pertanyaan jawab, tafadhol. Baik, bagi yang mau bertanya. La ilaha illallah. Ini kita masih membahas bismillah, ya. Belum masuk kayaknya, nggak kerasa. Padahal saya nggak niat bahas bismillah aja. Bahasnya langsung masuk permulaan kitab. Tapi ya subhanallah, kalau kita mau bahas khusus bismillah, mungkin butuh berapa pertemuan kalau mau serius. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Adakah pengobatan tibun nabawi untuk penyakit benjolan dalam tubuh, tiroid dan kelenjar? Nah, kita pakai prinsip kalau benjolan ini sifatnya panas, ya, kasih obat yang sifatnya dingin.
Kalau di tempat kita di Indonesia, pengalaman kita, kalau ada tumor, bahkan lipom, benjolan lemak, lipom, sebagian lipom, ada lipom yang ikut jalur saraf, dari tubuh dari atas sampai ke bawah itu benjolan terus, ya. Maka cari sifatnya yang dingin. Apa sifat yang dingin? Contoh pengalaman kita dengan menggunakan sarang semut, ya, itu contoh. Masih banyak yang lainnya, tapi ini contoh yang langsung saya coba. Kemudian benjolan ini kita juga pakai teori berpasangan, konsep berlawanan pula. Namanya benjolan itu ada sesuatu yang tegang. Lawan dari tegang apa? Kendor. Berarti yang tegang dikendorin. Yang tegang dikendorin. Nah, caranya gimana? Dari sebagian terapis disebutkan bahwasannya namanya benjolan itu karena apa? Stagnasi pembuluh darah. Ada pembuluh darah yang berhenti di situ. Kemudian asupan darah terlalu banyak sehingga sel-sel mengkonsumsi darah terlalu banyak sehingga timbul bengkak. Ya. Kalau pakai teori pengobatan modern, apa penyebabnya? Ini penyebabnya bisa karena makanan, karena lemak, penyebabnya bisa karena apa, oksidan terlalu banyak dan lain sebagainya. Ya, maka kalau teori penegangan sini kita kendorin. Kalau ada penyumbatan pembuluh darah, kita buka yang tegang sehingga pembuluh darah nggak lancar dengan dikendorin untuk melancarkan. Ya, maka intinya berlawanan. Seperti sebagian saudara kita hanya dalam waktu 10 menit kasus tumor payudara hilang. Dengan cara apa? Mengendorkan saja peredaran darah yang ada di payudara. 10 menit, bukan ilmu sihir. Pakai teori berlawanan saja. Ya, pakai teori berlawanan. Ya. Juga kasus mastitis. Mastitis. Apa? Makanya ibu-ibu harus sering apa? Sadari, periksa payudara sendiri. Ya. Kalau ada suami ya bisa. Ya. Caranya apa? Dipegang. Di dekat mana areolanya? Kalau ternyata ada benjolan, hati-hati, jangan dientengkan. Ya. Kalau pakai terapi yang kita sebelumnya sering kita gunakan dengan mengkompresnya dengan cuka yang dihangatkan, dikompreskan. Untuk apa? Membuka peredaran darah yang tersumbat di situ. Ya. Atau pakai cara lain dengan apa? Dengan gerakan-gerakan fisioterapi untuk melancarkan peredaran darah yang ada di situ. Ya. Di antara sebagian ibu-ibu ada yang tidak mau untuk menyusui anaknya, bayinya. Alasannya apa? Nanti payudaranya kendor. Apa yang terjadi? Menyelisihi. Bayi punya hak, ibunya nggak menunaikan kewajiban dari hak bayi. Apa yang terjadi? Allah berikan musibah. Apa? Kanker payudara. Karena nggak mau nyusuin. Ya, karena nggak mau nyusuin. Sebutkan dalil tentang ta'awud. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah." Jikalau setan ganggu, ta'awud. Ya, ta'awud. Termasuk dalam hadis kalau kita melihat bintang jatuh, tidak seperti yang diajarkan televisi-televisi mendidik anak-anak kita. Kalau ada bintang jatuh, bilangnya bintang keberuntungan, lalu berdoa. Padahal Nabi ngajarin tidak demikian. Apa yang diajarkan Nabi? Ajarkan kepada anak kita. Kalau ada bintang jatuh, noleh ke kiri. Ya, baca ta'awud. Ya, karena apa? Karena itu setan yang sedang dilempar sama malaikat. Ya. Yang sedang dilempar oleh para malaikat. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Mulk. Ya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan dijadikan langit itu apa? Bintang-bintang.
Bintang-bintang itu diantaranya juga apa? Untuk melempar rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Ta'awud, ya. Ketika sedang sholat juga demikian. Ketika mulai was-was setan muncul, apa sunnahnya? Kita berta'awud, kemudian meludah ke kiri 3 kali dengan ludah yang ringan, bukan mengumpulkan ludah, ya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau Anda berada di masjid yang masjid belum tahu sunnah, nggak perlu meludah ke kiri, karena akan timbul fitnah. Sholatnya batal karena pukul-pukulan, karena mengira sampingnya ini ludah-ludahan. Nah, cukup apa? Baca ta'awud. Banyak sekali dalilnya. Untuk membaca Al-Quran, ya, lazim membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau Anda membaca Al-Quran nggak dari awal, tidak dari awal, ya, dari tengah saja, nggak usah bismillah, cukup ta'awud saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak usah bismillah. Karena apa? Khawatir ini seperti surat yang baru, ya, menjadikan surat baru. Bagaimana mendapatkan informasi atau info atau buku untuk mengetahui klasifikasi makanan yang masuk sifat panas dan dingin? Di antaranya makanan yang sifatnya dingin, ya, dia mengandung banyak air. Juga di antaranya memberikan efek diuretik, kencing misalnya. Itu di antara yang sifatnya dingin, seperti semangka dan timun. Orang darah tinggi sifatnya panas, ya. Kasih yang dingin, coba efek dari timun dan semangka untuk apa? Diuretik, ya, untuk diuretik sehingga tensinya rendah. Nah, insya Allah semoga Allah percepat kita untuk melanjutkan menulis buku. Kenapa? Karena kita masih kurang banyak literatur. Saya butuh kitab ulama yang dahulu-dahulu. Saya hanya punya literatur sedikit, ya. Inginnya beberapa saat lalu, sekitar berapa bulan lalu ketika berangkat umroh, saya coba mencari literatur, ya, karena butuh literatur. Internet saja, ya, Google saja pembahasannya masih terbatas untuk masalah panas dingin, ya, karena banyak para ulama yang belum mendalami hal tersebut, masih sangat terbatas, ya, info sangat terbatas. Obat apa untuk menyembuhkan miom, kanker rahim? Ini juga adzan dahulu aja, nanti kita lanjutin, ya, adzan dahulu, nanti kita lanjutin pertanyaan sedikit lagi insya Allah. Sedikit aja pertanyaan untuk bisa nanti sholat rawatib.